إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi waffaqana iyyakum lima wa'ibadahu al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah fi hidayatin nas ila siratal mustaqim yawma khalaqas samawati wal ardi ila al-abad. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammad عبده ورسوله وحبيبه وصفيه الداعي
اللهم صل وسلم وكرم على من أوحى القرآن العظيم سيدنا مولانا وقدوة حياتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته الذين امتثلوا من يوم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم من الذنوب والسيئات يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الناس الحاضرون الجماعة رحمكم الله أوصيكم وإياكم الله بالسر والعلن لعلنا وإياكم من السعداء المقبولين يوم الجزاء والحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله واتخذت مقام إبراهيم مصلى أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدق الله وصدق رسوله. معاشر muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita banyak Allah Subhanahu wa taala hingga minggu terakhir dari bulan September ini juga minggu terakhir dari bulan Safar kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan terus mengevaluasi nilai keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah tetap dengan husnul khatimah. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, manakala usia kita semakin tua, jatah hidup kita semakin berkurang, justru nilai iman kita berkurang, apatah dan sampai Nabi ditutup dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini aku menyampaikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, di mana beliau salah satu khalifah yang sangat setia dan sangat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kecintaannya, beliau tidak menerima kalau Nabi Muhammad itu meninggal. Beliau mengancam siapa yang mengatakan bahwa Muhammad ibn Abdullah telah wafat atau mangkat, maka saya bunuh dengan pedang saya. Kenapa? Karena saking cintanya untuk membela Nabi kita Muhammad SAW sampai-sampai beliau lupa bahwa setiap manusia pasti akan meninggal dunia, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya datanglah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau datang. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wa ma kana tamuta illa biajalin musamma, bahwa tidak ada seorang pun yang hidup selamanya, pasti akan mati. Dan Nabi kita Muhammad adalah sama dengan manusia-manusia yang lain. Manusia mati maka akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ketika dibaca ayat ini, sadarlah Umar bin Khattab dan pedangnya terjatuh dengan sedih dan langsung lemes, lunglai. Ya Allah, ternyata saya lupa dengan ayat itu. Masa muslim rahimakumullah, karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan terhadap Islam, maka Allah pun memberikan beberapa keistimewaan. Antara lain itu ada 4 ucapan beliau yang dilegal oleh Al-Quran atau dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itu ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, la takhaddu maqam Ibrahim musalla, coba kau jadikan maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, dijadikan tempat salat. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, apa dia? Wattakhadhu min maqam Ibrahim musalla. Wahai Nabi Muhammad dan umat Islam, jadikanlah makam itu tempat, salah satu tempat di mana kita boleh salat menghadapnya. Karena memang makam Ibrahim lurus dengan Ka'batul Musyarrafah. Artinya bukan berarti kita menyembah
tempat bernyanyi tidak, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Ibrahim alaihissalam yang telah berjasa untuk membangun Ka'bah yang telah luluh lantai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Atau kata-kata yang pertama dari Umar bin Khattab yang dibenarkan oleh Al-Quran dengan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian usulan yang kedua dari Umar bin Khattab apa katanya? Ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaina al-birru fal-fajir. Bahwa yang masuk ke rumahmu itu adalah ke rumah istri-istrimu ya Rasulullah, ada orang baik dan ada orang jahat. Apa usulnya? Kalau amartahunna ayatijibna, coba perintahkan kepada istri-istrimu ya Rasulullah untuk berhijab. Maka turun ayat hijab yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika tahlu qulubikum wa qulubihinna. Kalau mereka para sahabat ingin meminta sesuatu kepada istri-istri Rasulullah, maka mintalah mereka kepada istri Rasulullah di belakang layar. Kenapa katanya? Dzalik athharul qulubikum. Itu lebih bersih bagi hati kamu sekalian, juga bagi para istri Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita menyakiti hati istri Rasulullah, sama artinya kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan hijab untuk para istri Rasulullah, sehingga kalaupun mau minta sesuatu bertemu atau bicara itu tidak langsung bertatap muka. Kenapa? Karena mukanya tertutup oleh hijab, sehingga tidak ada pikiran yang keras. Kalau misalkan mereka tidak pakai hijab, sebagai manusia mungkin akan merasa Masya Allah, Rasulullah cantik sekali. Nah, untuk menghilangkan itu, maka Umar bin Khattab mengusulkan supaya para Rasulullah memakai hijab agar tidak menimbulkan yang namanya fitnah bagi laki-laki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini usulan yang kedua dari Umar bin Khattab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Kemudian yang ketiga, idza ma'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu bil ghirah faqultu lahunna. Para Rasulullah sepakat untuk cemburu terhadap Rasulullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada giliran yaitu Siti Hafsah. Tiba-tiba Siti Hafsah dipanggil oleh ayahnya Umar bin Khattab dan kebetulan Maria yang lewat. Nah, karena merasa kasihan kepada suaminya, maka Maria pun menghampiri Rasulullah dan minum susu atau yang lainnya. Nah, sedang mereka sedang bercengkerama seperti itu, tiba-tiba si Hafsah kembali. Masya Allah, enak ya. Ada istrinya, ada yang sampai akhirnya apa? Karena Rasulullah merasa gak enak, termasuk kemarin dia pun berpergi atau menghindar Rasulullah, dan Rasulullah pada saat itu mengharamkan yang namanya minum susu atau korma. Sehingga turun firman Allah, ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma halallah tabtaghi mardhat azwajik. Ya Nabi, lihat, Allah menegurnya maknanya bukan ya Muhammad, tapi dengan julukan ya ayyuhan nabi. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya untuk mencari ridha istri-istrimu ya Rasulullah? Namun sebelum turun ayat ini, Rasulullah menghindar kurang lebih 1 bulan, bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat 40 hari, sehingga membuat Abu Bakar dan Umar itu bingung, dan beliau tidak mau ditulis siapapun, termasuk Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai sang mertua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelang setelah 1 bulan lebih, akhirnya Rasulullah mau tak mau bercerita bahwa pertama istri-istri Ka'ab ini
bahwa enak ya minum susu sama kalau ditemenin. Ini sungguh sangat menyinggung perasaan kata Rasulullah. Maka aku tidak mau bicara kepada siapapun. Umar bin Abu Bakar Siddiq bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Putri-putri kalian. Masya Allah. Maka dengan secepat kilat Abu Bakar Umar kembali ke rumah masing-masing dan menyeret putri-putrinya. Aisyah, apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Kamu termasuk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kamu dipilih sebagai istri Rasulullah. Tapi kenapa kamu minta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah? Bukankah Allah menyediakan tempat yang sangat indah di surganya? Wahai Hafsah, kenapa kamu minta sesuatu dan mengatakan ini Rasulullah dengan mengatakan aduh enaknya minum susu dan sebagainya ditemenin? Itu sangat menyakitkan Rasulullah. Berarti kamu samanya menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berdua pun menyesal dan menangis. Hanya kedua sahabat ini mengatakan, kamu akan menyesal dan merasa menyesal. Datanglah kepada suamimu dan minta maaf kepada beliau. Apa kata mereka? Ayah, kami malu. Kenapa kalian berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab? Sekarang harus datang kepada dan minta maaf. Akhirnya termasuk di sini Umar bin Khattab pun kesal dengan mata tadi. Ya Rasulullah, ini yang ketiga, ya Rasulullah, asa ayyubdilahu azwajan khairan minkum. Coba mudah Allah Subhanahu mengganti istri-ibu dengan yang lebih baik daripada mereka yang sekarang sudah ada. Coba lihat, begitu cintanya Allah Khattab kepada Rasulullah, walaupun putrinya menjadi suaminya, tapi beliau mengatakan, coba Allah ganti istri-istrimu ya Rasulullah, termasuk putrinya Hafsah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah dan Umar, lebih baik daripada Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq, yang muslimatin, yang benar-benar keislamannya hebat, mukminatin yang benar-benar imanannya top dan mantap, ahli ibadah, dan juga mereka orang-orang yang menerima apa yang kau punya ya Rasulullah. Itu usul yang keempat dari Umar. Ketiga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, ya Allah, mudah-mudahan Allah gantikan istri dengan yang lebih baik daripada mereka, termasuk putriku kata Allah, juga termasuk putriku kata Bakar Siddiq. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian yang terakhir itu tentang masalah tawanan perang Badar, di mana juga kepada Abdullah bin Rawahah. Tiga orang sahabat ini beda-beda pendapatnya. Pendapat Umar mengatakan bagaimana Umar bin Khattab dengan tawanan perang ini, di mana tawanan perang termasuk pusat-pusat Quraisy. Situ ada Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya. Apa kata Umar? Bantai saja mereka. Karena mereka yang menghalang jalan dakwah Islamiyah. Kalau mereka dibantai, insya Allah kecoa-kecoa, cokro-cokro nggak bakal ikut memusuhi Islam. Tetap karena mereka orang kuat itu sangat membenci Islam, maka para pengikut ikut-ikutan membenci Islam. Itu pendapat Umar bin Khattab ketiga dan jalan Nabi tentang perang tawanan perang Badar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Abu Bakar Siddiq. Apa dia berkata? Ya Rasulullah, inna haulai aqribau wa ikhwanu wa ailatu. Ya Rasulullah, mereka adalah keluargamu, Abu Jahal pamanmu, Abu Lahab juga sama, dan yang lainnya pun termasuk masih kerabat dekatmu ya Rasulullah. Sudahlah, kita minta yang tebusan kepada mereka yang punya uang atau yang kaya, dan kita minta kepada orang yang tidak punya untuk mengajarkan anak-anak muslim baca tulis. Kemudian yang ketiga itu Abdullah bin Rawahah. Ya Abdullah bin Rawahah, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau aku mereka kumpulkan saja di satu tempat, kemudian kita kumpulkan ranting-ranting kering, kayu-kayu kering, kita bakar ke kayu, kemungkinan kita lempar mereka ke dalam api yang sedang menyala-nyala. Kemudian Raja Namrud kepada Rasulullah SAW. Nah, dengan tiga pendapat dari sahabat ini,
Rasulullah cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Abu Bakar. Hanya mau diumumkannya besok. Tapi sebelum diumumkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, turun firman Allah. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana min ayyakun asra hatta isqina fil ard. Turidun 'ala dunya wal akhirah wallahu 'azizun hakim. Seorang nabi tidak pantas menukar tawanan perang itu dengan harta dan tujuan uang. Kenapa? Karena Allah menghendaki akhirat, bukan menghendaki dunia. Artinya apa? Mendapat Umar Khattab dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad daripada Umar Khattab, sehingga Nabi pernah bersabda, "Lau kana ma'i nabiyyan la kana Umar nabiyyan rasulan." Andai kata Pak, setelah ada Nabi lagi, pastilah Umar orang yang akan menjadi Nabi. Kenapa? Umar banyak pendapatnya yang dibenarkan Allah SWT melalui firman-firmannya antara 4 pendapat ini. Kenapa demikian? Karena memang itu merupakan balasan Allah SWT yang sangat membela Islam dan sangat membela Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan keistimewaan sama dengan kita. Kalau kita benar-benar membela Islam, insya Allah kita pun akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Nabi kita Muhammad SAW dalam hal membaca pelajaran Al-Quran, "Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu wa 'amila bihi 'allamahu Allah ma lam ya'lam kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya dan mengamalkannya, apa kata Nabi? "Allamahu Allah ma lam ya'lam." Allah akan mengajarkan langsung kepada dia apa yang belum diketahui tentang Al-Quran. Termasuk di sini, yaitu Allah ajarkan kepada Umar Khattab tentang apa yang dilakukan oleh para Nabi kita Muhammad, termasuk bersama-sama lainnya. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi semua dalam menjadi Muslim atau sebagai orang mukmin, sehingga kita terus belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Kalau belum bisa baca tajwidnya dengan tajwidnya. Kalau sudah bisa dengan tajwidnya, mulailah belajar terjemahannya. Kalau memang nggak bisa baca kitab punya tafsir-tafsirnya. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran, insyaallah Allah akan mengajarkan kepada kita secara langsung. Maafkan muslimin rahimahumullah, zamannya juga Allah SWT. Mudah-mudahan inilah kita bisa sampaikan dan al-fatih, mudah-mudahan khusus dan terbaik dari kita semua, sehingga kita menjadi mukmin muslim yang benar-benar mencintai Allah SWT, sehingga Allah mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa nafa'ana ya ayyuhal hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala jannata ma'wal 'ibadil mu'minin al-mukhlisina al-badina syakirin as-sabirin wa ja'ala an-nara ma'wal 'ibadil musyrikin al-munafiqin wal-kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqa as-samawati wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ja'ala qudwatan hasanatan fi مرضات الرحمن. اللهم صل وسلم وكرم على نبينا مولانا محمد الذي بعث بشيرا ونذيرا لعباده المتقين الكافرين وعلى اله وصحبه ومن الذين اهتدوا من يوم الساعه والدين. اما بعد فيا ايها الناس الحمد رحمكم الله اوصيكم واياكم الله فعلنا اياكم من عباده المرضيين لدى رب العالمين. واعلموا ان الله يؤمركم بالصلاه على النبي قديما وبلغ رساله وتعليما فقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا
تسليما تقول غفرنا ربنا إنك الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إنكم عن نستعملكم وخشيتم ترضون عنكم لعلكم تذكرون واذكروا الله واشكروا على نعمكم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu subuhakum baina tasawwuti muqamatis shalah. Teruskan rapatkan lisan kita untuk kita memberikan salat jamaah. Pertama yang di bagian belakang ke samping kanan saya, tolong diperhatikan barisannya supaya rapat dan tidak ada lowongan. Jangan sampai depan belum rapat kita udah bikin barisan baru, sama aja dengan kami hilang sendirian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر هدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام
أهلنا في ذريتنا وأغفر لنا برهم وطاعتك